Kalau menyala semua lampu biru ini artinya di knop ini, per knop di atasnya lidnya nyala semua ya. Kalau gini mode limiternya, ini limiternya cara menggunakannya kita tekan tombol ini, kemudian kita ukur, ditekan apakah Twitter cepat jebol. Oke, saya jawab di sini. Penggunaan CD Orange ini kalau Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mugul Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pencinta audio sound system semuanya ya. Oke, di sini ada crossover asli CX3400 ya. Persamaan daripada crossover Behringer CX3400, Betavo dan DBX ya, sebenarnya sama ya ketiga jenis crossover ini ya. Terutama di bagian belakang ya, ada tombol Y nya dan tombol kali 10 dan tombol losam ya. Oke, kita di sini akan berbicara dengan crossover, kita bahas crossover asli CX3400 ini ya. Ini bisa dibuat mode 2W stereo kanan kiri, dan bisa mode 3W kanan kiri, atau dengan mode 4W cuma keseluruhannya, secara keseluruhannya, sub low mid high ya. Sub low di channel L dan mid high di channel R, seperti itu ya. Belakangnya nggak usah saya jelaskan karena sama persis sama Behringer CX maupun DBX 234 ya. Oke, kelebihan crossover ini bisa dilihat dari tampak depan, bisa dilihat dari LED-nya ini ya. Ini saya khususkan untuk pemula saja ya. Artinya LED di depan di atas knop ini yang berfungsi ya. Ini mode 3W ya. Kalau gini mode 4W ya. Berhubung ini saya konekkan masih 2W sub sama top atau middle sama Twitter ya di loudspeakernya ya. Kalau menyala semua lampu biru ini artinya di knop ini berfungsi ya, menandakan berfungsi ya 3W ya. Low, mid, high ini fungsi ya, karena di tiap-tiap LED di masing-masing di atas knop ini menyala semua ya, maupun frekuensi dan gainnya ya. Kalau kita tekan di belakang sana tombol modenya, kita buat mode 2W, bisa dilihat seperti ini ya. Jadi yang fungsi ini ya, low, mid ini ya, yang dianjurkan daripada pabrikan seperti ini ya, low, dan ini sebagai full ring atau 10 in plus Twitter atau double in plus Twitter ya, yang dikonekkan di belakang crossover ke power ya. Oke, ini frekuensi yang nomor 2, lampunya mati, berarti ini tidak berfungsi untuk mode 2W ya. Yang berfungsi frekuensi ini, juga gain juga berfungsi ya. Oke, ini channel yang sebelah ya, sebelahnya juga sama persis ya. Karena sebagai acuan saja yang saya jelaskan di tombol di channel ini saja ya, karena keduanya channel L maupun R ini sama ya. Oke, kita contohkan buat teman-teman yang baru menggunakan crossover ini mode 4W ya, bisa dilihat ini mode 4W ya. Kalau mode 4W frekuensinya yang dipakai ini fungsi ini fungsi, pokoknya di atas knop nyala ini fungsi, ini sebagai sub, pakai low, ini juga frekuensinya juga fungsi, mid, high juga fungsi ya. Jadi kesimpulannya sub, low, mid, high, frekuensinya ini yang nyala, frekuensinya ini yang nyala ya. Penanda lampu ini tandanya knop yang di bawah yang digunakannya. Ini mode 4W ya, sebagai contoh simpel saja ya. Oke, kalau mode 3W bisa dilihat seperti ini. Oke, ini mode 3W, stereonya nyala ya. Kalau mono tidak nyala, ini mode 4W mono ya. Ini mode 3W nyala, per knop di atasnya lidnya nyala semua ya. Kalau gini mode 2W ya, tapi tetap stereo ya, karena ini stereonya juga nyala ya. Oke,
Ini crossover ini agak enteng kayaknya suaranya ya. Menurut saya agak enteng daripada yang 234 itu ya. Di sini fiturnya sama dengan Behringer CX3400 Betavo. Di output ada mute-nya ya. Mute-nya ini yang middle kenapa tidak nyala? Ini karena modenya 2W ya. 2W artinya low sama full ring ini ya. Di channel low out maupun high out ini yang berfungsi ya. Kalau ini tidak berfungsi, indikator LED atas, knob maupun tombolnya tidak fungsi ya. Kalau 3W ya nyala seperti ini ya. Bisa dilihat teman-teman, untuk teman-teman pemula. Low, mid, high, mute-nya berfungsi kalau kita tekan tombol 3W stereo di belakang crossover ya. Kalau mode 2W ya seperti ini ya, karena berfungsi knob ini sama ini saja ya. Seperti itu teman-teman. Ini juga sama seperti Behringer ya, karena ini sebagai cloningannya Behringer daripada CX3400. Ada limiternya. Ini limiternya, cara menggunakannya kita tekan tombol ini, kemudian kita ukur seberapa yang kita inginkan atau kita stop sinyal audio yang diumpankan ke power amplifier, kemudian amplifier dikirim ke loudspeaker. Ini sebagai pembatas saja ya. Kalau dikecilkan begini, knob limiter bekerja secara banyak ya, artinya sinyal kecil saja sudah melimit atau membatasi sinyal audio yang dikeluarkan di per output low, mid, high per channelnya ini ya. Kalau gini agak banyak ya. Kalau kita lepaskan tombolnya atau kita matikan seperti ini, limiternya tidak berfungsi ya. Oke teman-teman pemula, di sini juga ada tombol low cut ya. Di tiap channel LR, low cut ini artinya membatasi frekuensi rendah yang tidak diperlukan untuk subwoofer ini ya. Fitur low cut ini melewati bagian daripada low, mid, high ini ya, tapi yang dapat dirasakan di low output ini saja ya, karena ini rangkaian nomor 2 daripada gain ini ya. Setelah gain ada low cut ini ya. Oke, kemudian ini frekuensi pertama, ini frekuensi kedua, ini frekuensi untuk low sama mid ini ya. Ini frekuensi pertama ya, dan frekuensi kedua ini mid sama high juga ya. Ini mid sama high kalau mode 3W maupun 4W ya. 3W maupun 4W. Kalau 2W ini saja yang fungsi ya. Oke. Dan kemudian ada delay ya. Delay ini saya belum merasakan perbedaannya ya. Nggak tahu kalau dikasih subwoofer kedua LR, dikasih subwoofer sama subwoofernya kemudian ditekan-tekan, mungkin ada perbedaannya. Kalau dibandingkan dibunyikan low sama mid, nggak ada perbedaannya. Saya belum menemukan perbedaan. Dan persamaannya ada lagi, ini invert ya. Di Behringer CX3400 DPX234 juga ada tombol invertnya ya. Per output low, mid, high ini ada tombol invertnya seperti ini ya, bisa dilihat. Ini tombol balik fase ya. Ini tidak nyala karena di belakang crossover saya tekan mode 2W ya. Juga yang berfungsi yang saya hubungkan ke power amplifier cuma low sama high ini ya. Saya buat mode 2W ya. Oke, ini juga sama seperti Behringer ya. CD horn kalau di CX3400 sama persis. Betavo, kalau di DPX234 nggak ada CD hornnya. Ini seperti penambahan high ya. Teman-teman ada yang berkata kalau ini ditekan apakah Twitter cepat jebol? Oke, saya jawab di sini.
Penggunaan CD Oren ini kalau dirasa triple mendem atau kurang boleh dipencet ya teman-teman ya. Kalau tidak dipencet seperti ini, triplenya sudah flat atau sudah open, nggak usah dipencet seperti itu ya. Jadi menggunakan tombol CD Oren ini tergantung kebutuhan. Kalau high-nya di output loudspeaker sudah terlalu banyak, jangan ditekan ya. Kalau kurang mendem seperti ini, dalam keadaan yang saya bunyikan saat ini, boleh ditekan seperti ini ya. Itu ya. Jadi semuanya itu tergantung kebutuhan, bukan kita tekan atau tidak, atau ada aturan baku yang diharuskan seperti itu, tidak ada ya. Semuanya tergantung kebutuhan daripada masing-masing loudspeaker maupun selera teman-teman ya. Oke, seperti itu penjelasannya ya. Saya tunjukkan bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya kurang lebih sama teman-teman, sama Behringer, Betavo maupun DBX. Di sini ada tombol kali 10, tombol modenya 2W, 3W maupun 4W, ada 2 tombol. Ini ada tombol low sum dan tombol kali 10 masing-masing channel sini dan sini ya. Oke. Oke, keduanya sama ya, sama persisnya ya seperti Behringer ini ataupun Betavo, Zeta Pro, lupa saya, pokoknya jenis-jenis seperti inilah yang banyak lampunya ya, kebanyakan sama ya. Ini crossover ini kalau dikecilkan ini masih bunyi ya, sama seperti Behringer ya. Ini masih bawaan dari toko, belum ada oprek-oprek sama sekali, masih baru ya. Kemarin saya beli, langsung saya unboxing, saya buat tutorial saat ini ya. Oke. Untuk teman-teman kalau ingin request silakan. Nanti di video selanjutnya saya bisa tutorialkan dengan crossover ini. Saya mau bisa buatkan mode 3W maupun 4W ya. Karena kenapa dikembangkan video saya itu contoh sebelah saja ya, karena tidak ingin ribet-ribet. Karena apa? Kebutuhan stereo itu pengaturannya atau penyambungannya sama saja ya. Misalkan 3W stereo ya, sub low mid mic sebelahnya juga sama, sub low mid penyambungannya sama ya. Jadi kesimpulannya di tiap low mid mic ini, low ini membutuhkan satu channel power amplifier ya, karena namanya crossover, pembagian jalur, artinya jalur low mid mic ya diumpankan ke power amplifier ya. Oke, dan selanjutnya apalagi ya. Oke, mungkin itu saja ya, karena ini baru permulaan daripada crossover ini. Mungkin teman-teman bisa request cara setting yang bagaimana 3W, 2W maupun 4W, nantikan di video selanjutnya ya, ataupun nanti saya tes di outdoor ya, crossover ini ya, di outdoor ya, nanti pasti saya tes di outdoor. Oke, ini saya beli kemarin harganya sekitar 900 ribuan ya, 900 ribuan, mungkin agak murah sedikit daripada tahun kemarin ya. Yang tahun kemarin harganya sekitar 1 juta lebih ini, tapi ini kemarin saya beli sekitar 900-an ya. Oke, mungkin seperti ini dulu video pertama daripada crossover asli CX3400 ini. Saya khususkan untuk pemula. Nanti bisa saya tutorialkan atau saya ceksokan buat loudspeaker banyak atau yang lebih lengkap daripada ini ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.